Shalom sahabat iman, selamat datang kembali dalam Ilustrasi Kristiani ini. Sebuah ruang ilustrasi sederhana yang bisa membawa kita semakin dekat dan mengenal kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Hari ini, kita hidup di dunia yang sangat bising. Bising oleh pendapat, bising oleh luka, bising oleh konflik, dan bising oleh ego yang menang sendiri. Semua orang ingin didengar, tetapi sedikit yang mau mendengar. Semua orang ingin dibenarkan, tetapi jarang yang mau mengalah demi damai. Dan di tengah dunia seperti inilah, Tuhan Yesus berkata dengan lembut namun tegas dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bukan orang yang selalu benar, bukan orang yang selalu menang, tetapi orang yang membawa damai. Ada dua saudara yang sudah bertahun-tahun tidak saling bicara. Luka lama, kesalahpahaman, dan kata-kata yang tidak pernah ditarik kembali membuat tembok di antara mereka semakin tinggi. Masing-masing merasa benar, masing-masing merasa tersakiti, dan masing-masing menunggu siapa yang datang lebih dahulu. Di antara mereka ada seorang ibu tua. Ia tidak memihak, ia tidak mengungkit, ia hanya berdoa setiap malam. Suatu hari, ibu itu jatuh sakit. Dalam sakitnya, ia memanggil kedua anaknya. Mereka datang dengan hati yang masih dingin. Ibu itu berkata dengan suara pelan, "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bersama kalian. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihat jejak kaki damai di antara hati kalian." Tidak ada khotbah, tidak ada tuduhan, hanya kalimat itu. Dan air mata pun jatuh, bukan karena menang, tetapi karena akhirnya damai yang dipilih. Di antara dua hati yang keras, seseorang harus melangkah lebih dulu. Itulah pembawa damai. Sahabat, Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang hidupnya damai, tetapi orang yang membawa damai. Artinya, damai tidak selalu datang sendiri. Damai harus diupayakan, dan damai seringkali menuntut pengorbanan ego. Membawa damai bukan berarti menghindari konflik, menyembunyikan kebenaran atau membiarkan ketidakadilan, tetapi membawa damai berarti berani berkata benar dengan kasih, mengutamakan pemulihan bukan kemenangan, dan menjadi jembatan bukan tembok. Mengapa membawa damai itu sulit? Karena membawa damai berarti mengalah saat kita mampu membalas, diam saat kita punya 1000 alasan untuk bicara, dan mengampuni saat luka itu nyata. Itulah sebabnya pembawa damai adalah anak-anak Allah. Karena hanya orang yang hidup dari kasih Bapa yang sanggup hidup tanpa harus membuktikan diri. Yesus adalah pembawa damai sejati. Dia berdiri di antara Allah dan manusia. Dia memikul dosa yang bukan miliknya. Dia diam saat dihina, dia mengampuni saat disalibkan. Dan dari salib itu damai mengalir ke dunia. Hari ini kita dipanggil untuk membawa damai dalam keluarga yang retak, dalam pelayanan yang penuh perbedaan, dalam pertemanan yang dingin, dalam gereja, dalam komunitas, dan dalam dunia digital yang penuh perdebatan. Damai tidak selalu berarti setuju, tetapi damai berarti mengasihi meski berbeda. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pemimpin besar, dan tidak semua orang dipanggil untuk berdiri di mimbar. Tetapi setiap orang percaya, termasuk kita, dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Jadi sahabat, jika hari ini engkau memilih mengalah demi damai, Tuhan melihat. Jika hari ini engkau memilih mengampuni demi kesatuan, Tuhan mencatat. Dan jika hari ini engkau menjadi jembatan di antara dua hati, surga bersuka cita. Karena disitulah nyata identitasmu sebagai anak-anak Allah. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, ajarlah kami menjadi pembawa damai. Bukan damai palsu, tetapi damai yang lahir dari kasih-Mu. Lepaskanlah kami dari keinginan untuk selalu menang, dan tanamkan dalam kami kerinduan untuk memulihkan. Pakai hidup kami sebagai jembatan, bukan tembok. Biarlah melalui hidup kami orang lain merasakan damai yang berasal dari Engkau.
Demi Yesus Kristus Sang Raja Damai, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus, kita telah diberikan tugas dari Tuhan sebagai pembawa damai dalam kebisingan dunia. Kerjakanlah tugas itu dan biarkan dunia melihat kemuliaan Tuhan melalui diri dan hidup kita. Karena jika kita menjadi pembawa damai, berarti kita telah menyatakan Allah, Sang Sumber Damai kepada dunia, dan identitas yang sorga tetapkan bagi kita adalah anak-anak Allah. Sampai jumpa pada Renungan Ilustrasi Kristiani, seri Ucapan Bahagia bagian ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.